Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, diberi rahmat, dimudahkan segala urusannya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan mengkaji kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fi Indonesia, yang kitab ini yang isinya menolak tentang ajaran-ajaran Ba'alawi yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Nabi. Dan pernyataan dalam kitab ini akan saya tabrakkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, di mana pribumi menghormati orang-orang yang dianggap sebagai dzurriyyah Rasul dengan penghormatan yang sangat berlebihan, bahkan sampai mencium kakinya. Nah, apakah penghormatan semacam itu merupakan ajaran agama atau sebuah ajaran bikinan dari orang-orang yang punya kepentingan? Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video saya ke teman-teman kalian agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai keturunan Rasul serta membawa-bawa agama. Kitab yang akan saya baca ini kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fil Indonesia. Saya fokus di halaman 47-48, di mana di halaman ini Syekh Ahmad Surkati ini menolak keras ajaran-ajaran Ba'alawi yang diajarkan kepada pribumi, di mana ajaran-ajaran itu bertentangan sekali dengan ketentuan-ketentuan syariat. Nah, sebelum saya membaca teks dari kitab ini, khususnya di halaman 47-48, saya akan tampilkan dua potongan video. Yang pertama, Habib Lutfi bin Yahya, kemudian Bahar bin Smith. Jadi kedua potongan video itu menunjukkan atau sebagai bukti nyata bahwa mereka menikmati penghormatan yang berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang pribumi yang menganggap bahwa mereka sebagai dzurriyyah Rasul. Silakan penonton tonton dulu cuplikan video ini, kemudian saya akan mengkritisi dan mengomentarinya. Sayangmu kok Setelah penonton melihat dua potongan video dari Habib Lutfi bin Yahya dan juga Habib Bahar bin Smith, saya panggil Habib ini sebagai bentuk penghormatan saya kepada orang lain. Ya, karena saya pribumi dan didikan ajaran saya yaitu untuk menghormati kepada siapapun, tak pandang itu
Ba'alawi atau siapapun itu berhak saya hormati. Saya baca teks dalam kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fi Indonesia halaman 47 sebagai berikut. Teksnya akan saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dan sama-sama mempelajarinya. Wa matinul islami fakama alamahu kuluman atla'a ala qawaidihi al-aliyati wa usulihi asyarifati huwa dinul adli wal musawati huwa dinul ladhi yumkinu lil aqli ayyardu li ahkamihi biduni dhihtin wala ijbarin wala tahwifin wa huwa alladhi ja'ala al-hukma wa tamziza fil umuri lil aqli wal ilmi khasatan wa ja'ala at-tafadula bainan nas bil ulumi wal a'mali faqat. Artinya, adapun agama Islam, sebagaimana yang telah diketahui oleh setiap orang yang telah mempelajari prinsip-prinsip luhur dan dasar-dasarnya yang mulia. Agama ini adalah agama keadilan dan persamaan. Agama ini adalah agama yang hukum-hukumnya dapat diterima oleh akal tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa intimidasi. Agama ini adalah agama yang telah membuat penilaian dan pembedaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan akal dan ilmu pengetahuan khususnya, dan telah membuat pembedaan antara manusia hanya berdasarkan ilmu dan amal. Jadi Syekh Surkati pada intinya ini menjelaskan bahwa ajaran Islam adalah ajaran dengan prinsip luhur dan dasar-dasar yang mulia. Ajaran Islam ini tidak mengenal kasta. Ajaran Islam ini hanya mengajarkan kesetaraan. Ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa golongan A ini lebih mulia ketimbang golongan B, maka golongan B wajib memuliakan golongan A dengan penghormatan dan memuliakan dengan cara yang berlebihan, maka itu tidak benar. Nah, sekarang kita lihat fakta yang ada. Pada kenyataannya, Habib-habib di Indonesia dari golongan Ba'alawi, mereka mengaku diri sebagai keturunan Rasulullah. Mereka minta dihormati dengan penghormatan yang lebih. Bahkan tak jarang penghormatan pribumi ini cenderung kelewatan dan kebablasan, bahkan cenderung menyimpang dari prinsip agama yang semestinya, seperti mencium tangan Habib dengan cara yang berlebihan. Bahkan ada yang mencium lututnya, ada yang mencium kakinya. Ini sangat berlebihan. Lah, inilah kenapa Syekh Surkati ini menegaskan bahwa prinsip agama yang benar itu tidak semacam itu. Karena agama tidak mengenal kasta. Agama ini mengajarkan kesetaraan. Manusia A dan manusia B ini sama derajatnya. Manusia A berhak memuliakan dan menghormati manusia B. Begitupun sebaliknya, manusia B berhak menghormati manusia A. Nah, ini baru prinsip Islam yang benar. Ketika Habib-habib gembar-gembor mengaku sebagai keturunan Rasulullah, lantas pribumi dituntut untuk menghormati mereka dengan penghormatan yang lebih. Ini ajaran yang menyimpang dan tidak dibenarkan oleh prinsip-prinsip agama. Tetapi memang sejak dulu nampaknya Ba'alawi mengajarkan prinsip-prinsip agama yang menyimpang. Buktinya, tahun 1936 ini Syekh Ahmad Surkati sudah berseteru dengan orang-orang Ba'alawi. Ya karena apa? Ya karena ajarannya yang menyimpang. Dan Syekh Surkati ini orang yang dalam pengetahuan agama. Ketika melihat ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang-orang Ba'alawi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama, maka Syekh Ahmad Surkati menolak. Saya baca,
Huwa dinul ladzi la yu'akhidhu fihi al-walid bidzambil waladi walal waladi bidzambil walid. Huwa dinul ladzi yaqulu syari'uhu ala ru'usil askat la fadla li arabin ala a'jamiyin wala a'jamiyin ala arabin ila bitaqwa wala li aswada ala ahmaro wala li ahmaro ala aswada ila bitaqwa. Agama yang tidak mengharuskan ayah bertanggung jawab atas dosa anaknya dan tidak pula anak bertanggung jawab atas dosa ayahnya adalah agama yang pembuat hukumnya mengatakan di hadapan semua saksi, tidak ada keunggulan orang Arab atas orang non-Arab dan tidak ada keunggulan orang non-Arab atas orang Arab kecuali karena ketakwaan. Tidak ada keunggulan orang kulit hitam atas orang kulit merah, dan tidak ada keunggulan orang kulit merah atas orang kulit hitam, kecuali karena ketakwaan. Jadi Syekh Surkati ini menukil atau mengutip hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah pun pernah bersabda, tidak ada perbedaan di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Baik itu Arab ataupun non-Arab, baik itu kulit putih, kulit merah, atau kulit hitam, ini derajatnya sama. Yang membedakan cuma satu, ketakwaan kepada Tuhannya. Jadi ketika seseorang yang gembar-gembor hanya karena mengaku sebagai keturunan dari orang mulia, lantas merasa dirinya mulia, berhak dihormati dengan penghormatan yang lebih. Ini ajaran Islam yang menyimpang, dan itu bukan ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah. Faktanya, Habib-Habib Alawi sering mempraktekkan ajaran-ajaran bikinan mereka sendiri. Jadi tidak boleh dipungkiri dan tidak boleh mengelak, karena fakta sudah banyak dan sudah tersebar, di mana pribumi ini dilecehkan dengan menciumi kakinya. Tadi video yang kalian lihat bahwa si Bahar itu kakinya diciumi para santri, ini kan menggelikan kalau menurut saya. Mereka menikmati, mereka keasikan dengan dihormati secara penghormatan semacam itu, mereka menikmati. Artinya mereka memang gila kehormatan. Jika mereka tidak gila kehormatan, seharusnya tidak mengajarkan ajaran yang semacam itu. Ajarilah menghormati satu sama lain dengan penghormatan yang sewajarnya. Kenapa harus mencium kakinya segala? Ini kan pelecehan. Dan saya pribumi ini berhak memerangi ajaran Islam yang menyimpang. Karena ajaran Islam yang saya pelajari tidak seperti itu. Dari dulu, guru-guru saya mengajari bahwa umat Islam satu dengan yang lainnya ini punya kewajiban saling menghormati. Tidak ada perbedaan. Si A harus menghormati si B. Begitupun sebaliknya. Yang muda menghormati yang tua. Yang tua mengayomi yang muda. Yang muda mendidik yang kecil. Ini ajaran Islam yang benar. Ketika ajaran Pahlawi di situ maunya dihormati, maunya dimuliakan. Ini ajaran bikinan Pahlawi sendiri. Dengan tujuan ya menguntungkan klannya. Mereka hidup enak, mereka menikmati penghormatan pribumi sehingga mereka mulia dalam pandangan manusia, tetapi hina dalam pandangan Tuhan, karena Tuhan jijik tentu. Karena Tuhan tidak mengajarkan ajaran semacam itu. Ajaran Islam memang tidak semacam itu. Selanjut, walau kanal Islamu dina siyasatin au tabdili ashkhosin wa ansabin bi khairi amalin au kana yumayyizu qoriban an ba'idin fi hukmihi limang tasara hadzal intisar alladhi lam ya'had lahu misalun fil adyan bi khairi du'atin wala su'atin ma'afakri alihi wa sukubihim wa faslihim fi hadha zaman laisa dhalika illa litaromil ukuli wal qulubi alaihi lisuhulati mabadihi wa adlihi wa insafihi wa samahati qawaitihi. Jika Islam adalah agama politik,
atau agama yang mengutamakan individu dan keturunan tanpa tindakan, atau jika Islam membedakan antara yang dekat dan yang jauh dalam aturannya. Islam tidak akan menyebar dengan cara seperti ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam agama-agama lain, tanpa penceramah atau pencari ilmu, dengan kemiskinan umatnya dan kejatuhan serta kegagalan mereka di zaman ini. Ini hanya karena pikiran dan hati tertarik padanya, karena kesederhanaan prinsip-prinsipnya, keadilannya, kewajarannya, dan toleransi aturan-aturannya. Ini saya surkati. Jadi saya surkati ini menyatakan, pada intinya Islam bukan agama politik yang mengutamakan individu dan keturunan tanpa tindakan. Artinya, agama Islam ini tidak memandang siapa Anda, lahir dari mana Anda punya nasab baik atau tidak. Ini agama Islam tidak mengenal semacam itu. Islam lebih memandang kelakuan orangnya, sifat orangnya, keilmuan orangnya, dan tindak tanduk orangnya. Orang yang lahir bukan dari rahim yang mulia, tetapi punya keilmuan yang luar biasa, punya akhlak yang baik, dekat dengan Tuhannya, ini layak dihormati, layak dimuliakan. Tetapi orang yang mengaku sebagai keturunan orang luar biasa, tetapi ilmunya tidak luar biasa, kelakuannya tidak luar biasa, apa yang perlu dimuliakan? Apa yang perlu dibanggakan? Nah, inilah ajaran Syekh Ahmad Surkati. Ini ajaran yang sesuai dengan konteks Islam yang semestinya, di mana Syekh Surkati membuat pernyataan semacam ini pada saat berseberangan dengan klan-klan Ba'alawi di masa lalu. Jadi Syekh Surkati tegas mengatakan, Islam tidak mengenal Anda lahir dari mana. Islam tidak mengenal Anda keturunan siapa. Yang dilihat oleh Allah tentu kedekatan hamba terhadap Tuhannya. Ya, kalau Islam ini lebih mementingkan nasab, ini tidak adil. Hanya karena garis keturunan seseorang berhak dimuliakan dengan kemuliaan yang lebih. Padahal tidak punya jasa apa-apa, ilmunya biasa-biasa saja, atau justru tidak punya ilmu. Sementara orang-orang yang lahir dari rahim biasa, ini punya keilmuan yang luar biasa, punya akhlakul karimah yang baik, dekat dengan Tuhannya. Hanya karena lahir dari rahim yang biasa, ini tidak dihormati. Jika Islam semacam ini, tentu ajaran Islam ini tidak menjadikan orang tertarik untuk memeluknya. Ini kata Syekh Surkati. Nah, Islam ini banyak diminati oleh orang-orang, termasuk pribumi pada masa itu bukan karena ajaran-ajaran yang menyimpangnya, tetapi karena prinsip-prinsip ajarannya yang sederhana, yang wajar, dan toleransi aturan-aturannya. Ini yang menjadikan mayoritas orang-orang tertarik memeluk agama Islam. Jadi ajaran Islam itu adil. Ajaran Islam itu bisa dicerna dengan akal. Ajaran Islam itu mengedepankan prinsip keadilan, kewajaran, dan toleransi aturan-aturannya. Ini baru ajaran Islam yang benar. Syekh Surkati juga sangat menegaskan, hukum ini tidak pandang bulu. Hanya karena itu dekat maka hukumnya menjadi beda. Hanya karena itu jauh maka hukumnya menjadi beda. Tetapi pada faktanya ini hukum semacam ini justru yang berlaku, bahkan di pemerintahan berlaku hukum semacam ini. Hanya karena mereka itu teman, hanya karena mereka itu sahabat, hanya karena mereka itu orang dalam, berbuat salah pun bebas hukum. Sementara orang-orang
yang jauh, yang tidak kenal, atau rakyat jelata melakukan kesalahan yang sedikit, ini bisa hukumannya berat. Nah, ini hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang semestinya. Dan ini ditentang oleh Syekh Ahmad Surukati. Saya lanjut. Faida fahima dzalika fal qawlu bi anna ba'da syurubi afdalu min khairihim lidati timaihim wa luhumihim biduni i'tibari amalin au ilmin wa nisbatu hadzal qawli ila syar'i asyarifi alwisun lahu bima la yunasibu syai'an min usulihi wa iqadun li fitnatin azimatin bainahu wa bainal aqli alladhi ja'alahu Allahu mizanan li kulli syai'in wa isbatun li ta'awi a'daihi al-muta'annitina alaih faman dasa ala dini syai'an min dhalika wa mardudun alaih wallahu wa rasuluhu bara'un minhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Artinya, apabila hal ini dipahami, maka perkataan yang mengatakan bahwa sebagian kaum lebih baik dari kaum yang lain karena darah dan dagingnya tanpa memperhitungkan amal dan ilmunya, dan menisbatkan perkataan ini kepada syariat yang mulia adalah menisbatkannya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan salah satu kaidahnya, dan menimbulkan pertentangan yang besar antara perkataan itu dengan pikiran bahwa Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan kadarnya. Dan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan musuh-musuhnya yang keras kepala terhadapnya, siapapun yang memasukkan sesuatu dari hal itu ke dalam agama, maka itu akan ditolak. Dan Allah serta Rasulnya tidak bersalah padanya. Rasulullah, semoga Allah memberkati dan memberinya kedamaian, bersabda, siapapun yang memasukkan sesuatu ke dalam urusan kami, ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka itu akan ditolak. Jadi Syekh Surukati menyoroti kejadian pada masa beliau mengajar di lembaga Al-Irsyad, di mana Ba'alawi itu seringkali mengajarkan ajaran yang berlebihan, yang pada intinya menguntungkan kliennya. Karena pribumi dituntut untuk menghormati, bahkan mewajibkan pribumi untuk bersalaman sambil mencium tangannya, tak pandang tua atau muda. Pokoknya Ba'alawi itu kalau pribumi cium tangan wajib dicium, kalau bersalaman wajib dicium tangannya. Lah inilah yang menjadi gejolak dalam pikiran Syekh Ahmad Surukati. Karena prinsip agama tidak semacam itu. Bahkan Syekh Ahmad Surukati menyinggung dalam tulisannya, jika agama ini dipandang hanya karena garis keturunan, hanya karena darahnya suci, lahir dari keturunan darah suci, maka ajaran ini tentu ajaran yang keluar dari kaidah-kaidah Islam yang semestinya. Dan ajaran semacam itu justru menimbulkan pertentangan yang besar antara perkataan yang disabdakan Rasulullah, karena itu bukan ajaran Rasulullah. Sehingga Syekh Ahmad Surukati ini menukil sabda Rasulullah yang berbunyi, siapapun yang memasukkan sesuatu ke dalam urusan kami, sementara sesuatu itu sebenarnya bukan dari ajaran Rasulullah, maka itu ditolak. Jadi Ba'alawi ini seringkali memasukkan ajaran-ajaran yang padahal ajaran itu bukan ajaran Islam. Seperti wajibnya menghormati pribumi kepada klan mereka. Walaupun mereka maksiat, mereka mengatakan tetap derajatnya lebih mulia karena mereka keturunan Rasul. Ini bukan ajaran Islam. Dan Syekh Surukati menentang karena tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Lah, untuk penonton, setelah saya bacakan pernyataan dari Syekh Ahmad Surukati yang nyata-nyata pernyataan ini memerangi ajaran-ajaran Ba'alawi pada masanya di tahun 1936, apakah kita akan tinggal diam ketika kita melihat ajaran Ba'alawi masih tetap semacam itu?
artinya menginjak-injak pribumi, membuat aturan-aturan baru bikinan mereka sendiri yang intinya menguntungkan mereka. Bagi orang yang waras, tentu apa yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad Surkati ini lebih diterima ketimbang ajaran-ajaran Ba'alawi. Karena Syekh Surkati ini memegang prinsip-prinsip agama dengan prinsip yang benar. Agama tidak mengenal perbedaan. Agama tidak memandang satu sama lain berbeda sisi kemuliaannya, tidak. Agama menyetarakan, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya, yang membedakan adalah tingkat keilmuannya. Jadi ajaran Ba'alawi ini sudah menyimpang dari dulu. Lah untuk penonton, saya yakin otak yang waras akan menerima apa yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Surkati ketimbang apa yang diajarkan Ba'alawi. Karena jika kita mengikuti apa yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad Surkati, kita tidak merasa tertindas, kita tidak merasa dilecehkan, dan kita merasa dihargai sebagai umat muslim yang memegang dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena kita merasa dihormati, sebagaimana orang lain juga perlu dihormati. Bagaimana jadinya jika kita mengikuti ajaran Ba'alawi, kita dituntut menghormati mereka sementara mereka menginjak-injak kita. Kita dirugikan. Dan ajaran Islam ini adil. Ketika Ba'alawi membuat suatu ketidakadilan, itu bukan ajaran Islam. Itu hukum bikinan sendiri, settingannya sendiri, ya tujuannya ya untuk menguntungkan. Itu doktrin. Nah, apakah penonton yang muhibin ini masih tetap akan ngotot bahwa ajaran-ajaran yang diterapkan oleh Ba'alawi itu ajaran Islam? Silahkan, saya kembalikan pada pola pikir kalian semua. Tetapi saya yakin otak yang waras akan lebih menerima apa yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad Surkati, di mana manusia punya derajat yang sama, tidak memandang si kulit hitam, si kulit putih, si kulit merah, baik itu Arab atau non-Arab. Agama tidak memandang dari situnya, tetapi agama bisa mengunggulkan satu sama lain, itu dilihat dari tingkat ketakwaannya. Lah ini baru adil. Ini baru adil. Ketika agama melihat bahwa si A ini harus dimuliakan karena keturunan dari orang hebat misalnya. Lah ini agama tidak adil. Hanya karena garis keturunan saja layak dihormati, padahal tidak punya jasa apa-apa. Padahal tidak punya jasa apa-apa. Jadi pada kesimpulannya, apa yang saya baca yaitu kitab Tarikh Dakwatul Irsyad fil Indonesia halaman 47-48. Ini sebuah pernyataan dari Syekh Ahmad Surkati, yang mana pernyataan itu sepenuhnya ini menjelaskan prinsip-prinsip agama yang benar, dan secara langsung pernyataan itu menghantam ajaran Ba'alawi pada masanya. Karena memang Syekh Ahmad Surkati ini selalu berseberangan dengan ajaran Ba'alawi yang menyimpang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengetahuan baru dan wawasan baru. Inilah ajaran Islam yang benar, bukan ajaran-ajaran Ba'alawi yang haus kedudukan, yang haus penghormatan, dan suka melecehkan pribumi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.